Perkenalkan, kami dari kelompok Ninja Team akan mempresentasikan tugas UTS yang berjudul Manajemen Database Customer pada Toko Online menggunakan aplikasi Table Plus. Kami dari tim Ninja Squad dan saya anggotanya yang bernama Muhammad Zidan Laki Ismet, dan di sini ada Kak Rizky Kairani dan juga Jack Bryan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Kak Rizky Kairani. Nah, dilatar belakangi dengan keinginan ya, bagaimana sih menyusun data itu agar terlihat rapi. Nah, kita ini ada mengetahui bahwa database manajemen ya, atau DBMS itu dapat memudahkan kebutuhan kita dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian dengan menguasai DBMS nih, kita dapat dengan mudah mencari dan mengubah data sesuai kebutuhan dan mengolah big data hingga mempercepat kinerja aplikasi sebagai contoh. Misalnya suatu marketplace harus membangun database penjualan minimal memuat data customer, data produk, dan data pembelian sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat tentang keputusan penjualan. Dengan menggunakan Table Plus, database tersebut diolah dengan bahasa query yang lebih fleksibel dan hasil database mudah dipahami melalui tampilan yang user-friendly. Kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang diusulkan dalam mengadakan pelatihan manajemen database customer pada toko online menggunakan Table Plus bagi mahasiswa semester awal di Universitas Siber Asia. Tujuan pelatihan. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah menganalisis dan merancang database manajemen melalui tampilan yang user-friendly dan mudah dipahami dengan menggunakan Table Plus karena bahasa query yang fleksibel, sehingga tujuan lainnya yakni membantu peserta dalam mengelola database secara digital sehingga kedepannya database tersebut bisa diolah menjadi sebuah program yang bermanfaat untuk kemajuan toko, dapat menciptakan peluang bisnis bagi toko online. Silakan Bang Jidan. Ya, untuk sasaran pelatihannya, sasaran utama pelatihan ini yaitu adalah pengusaha toko online, mahasiswa, dan praktisi yang minat pada pengolahan data pelanggan. Dan kami dari tunjangan pustakanya, sistem informasi manajemen, ambil tunjangan pustaka dari Ridwan 2021 halaman kedua, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang mengelola seluruh data atau informasi dari suatu organisasi. Dan kami juga mengambil tunjangan pustaka dari Joyo 2021 halaman 49, yaitu database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan masing-masing dari record, serta pembaruan secara serempak atas record yang terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi Table Plus ini memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama bisa multi-tab ya dan tinjauan kode sehingga mendapatkan snapshot database yang lebih cepat dan dapat mengontrol apa saja yang telah diubah di database dengan code reviewnya. Kemudian terdapatnya SSH di Table Plus sehingga tidak perlu menginstal aplikasi eksternal klien SSH, berbeda dengan aplikasi database manajemen lainnya. Kemudian yang ketiga, struktur database tersusun dalam editor seperti spreadsheet yang sederhana dan bersih. Yang keempat, ekspor dan import SQL dalam ke server lain dalam waktu yang singkat. Yang kelima, editor query yang cerdas hingga membantu meningkatkan efisiensi waktu. Yang dimaksud dengan editor query cerdas adalah adanya saran untuk code komennya ya. Kemudian yang keenam, dibuat secara khusus hingga lebih cepat, ringan, dan stabil. Kemudian ini
terlihat roadmap dari pelatihan manajemen database customer pada toko online menggunakan Tabel Plus. Pada hari pertama itu dilakukan persiapan. Persiapan berupa yang pertama peserta gabung grup Telegram, kemudian download materi, lalu download aplikasinya atau tools-tools yang mendukung seperti aplikasi Tabel Plus itu sendiri. Kemudian instalasi tools tersebut. Setelah melakukan persiapan, selanjutnya melakukan perkenalan apa itu DBMS, apa itu SQL, kemudian melakukan perkenalan terhadap SQL fundamental seperti database, kemudian komponen yang ada di dalam tabel, kemudian bagaimana dan apa yang dimaksud dengan field dan data tipenya. Lalu setelah peserta menguasai perkenalan tadi, dilanjutkan dengan SQL comment. Di SQL comment ini ada storage engine, kemudian ada pengenalan SQL comments dan statement. Lalu di hari kedua kita melakukan relation statement, di mana ada apa itu primary key, apa itu foreign key, dan all case table relationship. Selanjutnya menuju ke SQL management, ada user management, backup dan restore database. Lalu untuk selanjutnya kita ada kisi-kisi materi yang bisa dipelajari setelah adanya pelatihan. Jadi setelah pelatihan ada materi yang mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman. Bisa dilanjut untuk hari ketiganya dari Kak Jeff Bayan. Pada hari ketiga itu ada tahap evaluasi yang berisi tahapan reaksi, tahapan evaluasi belajar, dan tahapan hasil. Kemudian ada pra-pelatihan, sertifikat keikutsertaan, berbagi pengetahuan dan pertanyaan seputar materi. Next plan, pelajari umpan balik dan tingkatkan kualitas atau kuantitas pelatihan. Berikut ringkasan materi pelatihan. Pelatihan ini akan mempelajari database manajemen dengan MySQL. Kita akan mulai dengan pengenalan dasar-dasar database, data DBMS, SQL, dan storage engine pada DBMS. Pada software MySQL, kita akan membangun database customer dimulai dari menyiapkan tabel, mengatur field, dan mengisi tipe data. Ya, silakan Kak Rizky. Selanjutnya ada key point ya, yakni memahami database dan apa saja DBMS yang ada, memahami field dan data tipe pada database, belajar menggunakan origin key untuk relasi antar tabel, memahami user management, backup, dan restore pada database. Belajar membangun database dengan banyaknya relasi antar tabel. Kemudian yang terakhir, update kelas terkait function, constraint, transaction, dan logging. Lalu, adapun output dan target capaian kami, kegiatan ini menghasilkan output berupa laporan pelatihan dari manajemen database pelanggan pada toko online menggunakan Tabel Plus dan video pembelajaran singkat. Sementara target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para mahasiswa mengenai database manajemen sistem atau DBMS. Dapat dengan mudah mencari dan mengubah data sesuai kebutuhan dan sebagai bekal mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah manajemen database dan struktur data. Di sini dapat kita lihat ada jadwal. Nah, pada hari pertama kami melakukan konsultasi judul dan bimbingan penyusunan proposal pelatihan. Kemudian setelah mendapatkan konsultasi untuk judul yang lebih baik dan sasaran peserta, selanjutnya kami membuat susunan materi pembelajaran, lalu membuat sasaran peserta pelatihan siapa saja yang akan hadir di pelatihan tersebut. Kemudian yang keempat, pembuatan skalabilitas pelatihan. Lalu setelah melakukan ketiga tersebut, maka dibuatlah jadwal, waktu, dan tempat penelitian. Dan ini akan menggunakan link dari Unsia. Jadi Unsia akan menyediakan link webinarnya, link pelatihannya. Lalu
dari nomor 6 sampai dengan nomor 13 dilakukan pelatihan dari hari ke-6 ya, dari hari ke-6 setelah kita konsultasi kemudian pembuatan penyusunan jadwal. Nah, jadi dari hari ke-6 sampai dengan hari ke-10 kita melakukan pelatihan. Ada beberapa daftar pustaka yang mungkin bisa dilihat di presentasinya ya. Kita mengambil dari mana, ada dari Ridwan, ada 4 daftar pustaka yang kita ambil. Mungkin sekian dari kelompok inisiasi. Sekian, terima kasih.